Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sopuro, NIM 14014193992 dari Rombel I nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan beberapa protokol kesehatan di pendidikan sekolah dasar agar para siswa bisa mengikuti protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Saran dan kewaspadaan dalam menghadapi COVID-19. Yuk kita simak videonya. Protokol penanganan corona di lingkungan pendidikan sekolah dasar. Berikut ada beberapa protokol penanganan COVID-19 di lingkungan dunia pendidikan. Yang pertama, CTPS. Apa sih CTPS itu? Ini sederhana, namun inilah langkah pencegahan yang utama dalam menangkal penyebaran beragam virus, termasuk virus corona. Yakni cuci tangan pakai sabun. Guru, orang tua harus membiasakan anak-anak untuk mencuci tangan saat yang pertama akan memulai pelajaran di kelas, 2 saat akan makan, yang ketiga usai ke kamar mandi, yang keempat usai bermain dan berkegiatan apapun, karena anak jarang melihat kebersihan di lingkungannya. Yang kelima, saat tiba di rumah sepulang sekolah, termasuk mencuci tangan setelah menyentuh hewan peliharaan atau produk yang berkaitan dengan hewan. Baiknya, anak dihindarkan kontak dengan hewan liar, hindari kontak dengan sampah atau cairan kotor. Apabila terpaksa kontak, sebaiknya memakai sarung tangan. Untuk itu, pihak sekolah maupun orang tua perlu menyediakan tempat untuk mencuci tangan yang layak, yaitu memiliki akses air bersih dan sabun. Bila kemungkinan, sediakan hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, dan tempat sampah untuk membuangnya. Yang kedua, aktifkan ruang UKS. Gejala awal virus corona tidak spesifik, bahkan tidak ada perbedaan dengan infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, berupa batuk dan pilek. Bisa berupa demam, batuk, sesak nafas, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, lemas, sakit kepala, nyeri otot. Untuk itu, guru dan orang tua disarankan untuk tidak salah prosedur, seperti percaya pada cara-cara pencegahan dan penanganan di media sosial yang tidak jelas sumbernya. Langkah yang tepat ialah mengajak anak yang alami demam, lemas, pucat untuk segera cek suhu di ruangan unit kesehatan siswa atau UKS. Dan orang tua perlu melanjutkan untuk periksa ke dokter. Apapun penyakitnya, penanganan yang cepat dan tepat akan mencegah penyakit bertambah parah. Nah, yang ketiga, disinfektan ruang kelas. Memberikan ruang kelas dengan disinfektan secara rutin perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Mengingat ruang kelas umumnya tertutup dan menjadi ruang potensial penyebaran virus. Tak hanya ruang kelas, namun meja, buku-buku, dan mainan yang sering disentuh banyak orang, baiknya juga dibersihkan secara rutin untuk mengurangi berkembang biaknya virus maupun bakteri. Dalam hal ini, orang tua bersama dengan guru bisa bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang keempat, ajak anak gunakan masker dengan benar. Masker merupakan komponen penting dalam pencegahan penularan virus maupun virus corona ini, karena virus tersebut ditularkan lewat udara. Pemakaian masker bisa mengurangi penularan virus corona sampai tingkat keberhasilan 80%. Lebih baik masker yang dipakai bisa berupa masker bedah dan tidak harus masker N95, sebab masker N95 umumnya lebih mahal dan bisa membuat anak merasa tidak nyaman. Seperti yang berwarna biru putih. Maka
warna putih berada di dalam dan warna biru di luar. Ini sering terbalik pada masyarakat, dan jangan lupa mengganti masker sesering mungkin. Yang kelima, ajari anak etika saat sakit. Bagaimana sih etika saat sakit itu? Selain melakukan pencegahan, sebaiknya orang tua dan guru memberikan pemahaman pada anak tentang etika saat sedang sakit, agar tidak menularkan virus kepada teman-temannya. Caranya, ajak anak yang sedang sakit, batuk pilek untuk mengenakan masker. Minta anak untuk menggunakan tisu saat bersin dan batuk, lalu membuangnya di tempat sampah. Tak lupa meminta mereka untuk sesering-sering mencuci tangan, hidung maupun mulut. Jangan pernah sering-sering menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang benda-benda kotor. Hindari dahulu bepergian jika sakit atau bepergian ke tempat yang sedang terdapat wabah penyakit. Selalu gunakan masker jika kita sakit flu. Bila memungkinkan, ganti kontak fisik seperti salaman dengan ucapan salam untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 ini. Nah, itulah beberapa pencegahan atau protokol kesehatan di dunia pendidikan yang saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sehat, Indonesia kuat.